husnudzan ketika dapat musibah. Ketika dapat musibah ini juga sangat penting, ya. Ya, tentunya ini sudah ada pembahasan secara khusus, ya. Wa asa apa namanya? Antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci sesuatu namun ternyata lebih baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kau tidak tahu. Kita manusia tidak tahu apa yang paling maslahat bagi kita karena ilmu kita terbatas, pandangan kita cuma di depan, mikro pandangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kita secara mujmal, secara terperinci dari segala sisi, dari masa lalu maupun masa depan Allah tahu semuanya. Maka Allah tahu mana yang terbaik bagi hambanya, ya. Jadi ketika seorang terkena musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dia muji Allah, pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, ya. Ucapkan demikian. Diucapkan juga Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku ketika terkena musibah dan ganti yang lebih lebih baik. Dan banyak cerita baik kita baca di Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, ya, bahkan tentang kisah-kisah yang kita hadapi, teman-teman hadapi, banyak hal yang kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Ya, kita menyangka itu buruk ternyata lebih baik. Tinggal pola berpikir kita yang harus kita atur. Ketika terkena musibah, ini pasti ada kebaikan. Husnudzan. Husnudzan di saat terkena musibah luar biasa pahalanya. Ibadah yang sangat agung. Makanya ulang-ulangi alhamdulillahi ala kulli hal. Jangan alhamdulillah ala kulli hal, jangan gitu. Jangan tenang, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Pasti ada yang terbaik yang tidak kita ketahui, ya. Wallahu a'lam. Dan Allah lebih tahu dari antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Taib, demikian juga ketika kondisi terdesak. Yang terakhir saya sampaikan, kondisi terdesak, seorang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh para anbiya, justru ketika dalam kondisi sangat terdesak, maka pertolongan Allah sangat mudah datang. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha. Ya, ketika dalam kondisi sampai para rasul putus asa dari keimanan orang-orang tersebut, wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna. Ketika itu baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam kondisi terdesak sering pertolongan itu datang di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. Jadi jangan putus asa, terus. Selama masih ada kesempatan, terus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam sudah terjebak di depannya Laut Merah, belakangnya Fir'aun. Kemudian murid-muridnya sudah berkata, "Mana Musa, mau kemana? Inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Mana janji Tuhanmu wahai Musa?" Mereka ngajak Nabi Musa. Kata Nabi Musa dengan penuh ketenangan, "Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin." Tenang, Allah bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Pasti ada jalan keluar. Lihatlah Nabi SAW bersama Abu Bakar dalam Jabal Thawr, dalam goa Jabal Thawr. Ketika kaum musyrikin sudah sampai di mulut goa. Mulut goa terbuka. Kalau mereka ngelirik ke bawah sudah kelihatan Abu Bakar dan Nabi SAW. Saya Abu Bakar ketakutan. Khawatir. Abu Bakar berkata, ya, "Lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka kumpulan orang-orang kalau salah seorang dari mereka dari kumpulan orang tersebut melirik saja ke bawah, pasti sudah lihat kita dan kita bakalan ketangkap. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau tentang dua orang, Allah yang ketiganya? Allah bersama kita, pasti kita selamat. Thaniya itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita." Jadi dalam kondisi terdesak tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya bertakwa akan mendatangkan solusi. Kondisi semakin kejepit, semakin sulit, tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan ketakwaan, maka akan ada
solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa Allah akan berikan solusi.